salam sepak bola. Ya, di video ini gue akan bahas dua match tentang semifinal leg kedua European Super League. Oke? Yang pertama ada Arsenal lawan Villarreal. Nah, ini dengan hasil 0-0 sudah dipastikan bahwa ya Arsenal tersingkir dari ajang Super League musim ini. Dan seperti yang gue udah prediksi di preview gue sebelumnya, kalau misalkan Villarreal ini nggak terlalu ngotot lagi dalam menyerang karena mereka tahu mereka sudah punya tabungan 2 gol, walaupun sebelumnya mereka sempat kebobolan 1 gol oleh gol tandang. Nah, dari segi permainan nih, sambil gue lihat line up-nya ya, untuk Villarreal main 4-4-2 dengan sebenarnya kalau misalkan lu lihat line up Villarreal gak ada yang terlalu istimewa. Alsacer Moreno di depan, di tengah pun gak ada yang spesial, paling ya cuman Parejo doang. Sedangkan Coquelin ini kan buangannya Arsenal ya, dia nggak bisa survive di EPL, ke Liga Spanyol, di Liga Spanyol ya gitu-gitu aja mainnya. Dari sisi sayap, Trigueros dengan apa Chukwueze ini juga sama juga nggak begitu efektif. Paling yang kalau misalkan yang cukup bagus cuman ya paling Pau Torres doang di sektor back. Nah, kita lihat dari Arsenal main berapa. Nah, pas Arsenal ngeluarin line up, gue cukup terkejut. 4-5-1, gila, gue bilang mainnya. Ini mau nyaingin Barca, main ada 2 metronom alias 2 pengatur serangan. Di sini Arsenal main 4-5-1. Walaupun secara formasi kalau misalkan lihat 4-1-4-1, cuman kan di atas lapangan tetap aja 4-5-1, cuman DM-nya si Thomas Partey agak didorong ke belakang untuk jadi safety net dari 4 back, di mana kalau misalkan Bellerin sama Tierney maju, Thomas Partey mundur, jadi ada safety net. Ketika bertahan ada 3 orang, ada Holding, Pablo Mari, dan Partey. Nah, ketika menyerang nih sebenarnya gue cukup, ketika gue melihat formasi ini gue bilang wah keren juga nih, ada Bukayo Saka, ada Odegaard, ada Smith Rowe, ada ya PP, lalu ada Auba. Nah, dari segi permainan kayak gitu aja di atas kertas, para fansnya udah mulai berpikir wah 1 gol nih dapat nih. Apalagi ada Odegaard sama Smith Rowe kan. Nah, kita lihat dari statistik bagaimana. Statistik 90 menit ditambah injury time ya. Di babak pertama, babak kedua Arsenal berapa yang shoot on target? 1 selama 90 menit. Villarreal 3. Possession Arsenal menang mutlak 56 berbanding 44. Tapi itu sama sekali nggak nggambarin bagaimana kualitas tim ini. Di atas lapangan 2 metronom ini tubrukan mainnya, Odegaard sama Smith Rowe. Jadi bukannya saling membantu tapi tubrukan ketika nguasain lapangan tengah. Jadi istilahnya nggak ada koordinasi sama sekali, saling berebut. Di sisi saya pun sama, PP Masaka juga lagi out of perform. Auba tuh ngedrop. Di babak pertama nggak ada yang berbahaya sama sekali, dan ya gue nonton pun cukup ngantuk ya di babak pertama karena mainnya jelek banget. Nah, udah gitu di babak kedua. Nah, kalau misalkan gue jadi Arteta, gue butuh gol. Yang harus gue lakukan apa? Gue main 4-4-2. Gue korbanin satu antara Odegaard atau Smith Rowe, gue masukin Lacazette, duetin sama Auba karena gue bener-bener butuh gol, 1 gol di sini. Namun di sini ya Arteta ini kan katro ya, kalau misalkan gue bingung ada yang dukung dia segala macam, karena ini kan dari segi taktik dia nggak banget, bener-bener bukan level top lah pelatihnya. Dia baru melakukan pergantian pemain di menit ke 66, tapi yang dia masukin apa? Malah masukin Martinelli. Posisinya apa? Sama di situ juga, nempatin posisi dari Odegaard. Jadi istilahnya tetap menggunakan 2 gelandang di tengah. Barulah dia masukin Lacazette menit 79. Apakah berpengaruh? Nothing, nggak berpengaruh. Menit 79, lu tarik 1 striker, masukin striker lagi. Sedangkan lu butuh 2 gol. Ya minimal 1 gol lah. Lu butuh gol itu. Tapi yang dilakukan oleh Arteta sama sekali menggambarkan pelatih mediocre. Jadi istilahnya lebih baik Arsenal kalah di sini ketimbang mereka lolos ke final dan malah malu-maluin. Karena dari segi strategi ini jelek banget strateginya. Kalau misalkan gue jadi Arteta, gue lebih milih gue butuh 1 gol, gue mending main 4-4-2 pragmatis aja. Atau misalkan gue bertahan ngincar counter, main 3-4-3. Itu jauh lebih efektif ketimbang lu memaksakan eksperimen main 4-5-1 yang
sama sekali belum teruji dan sama sekali belum pernah digunakan. Dan lawannya pun juga bukan sembarangan kan, bukan kelas tim kayak Slavia Praha juga. Kalau misalkan lu main 4-5-1 lawan Slavia Praha, gue masih meram lah. Lawan Villarreal yang bagus dalam artian kualitas pemain yang nggak jelek, maksain main 4-5-1, kualitas individunya nggak mendukung, dan hasilnya muter-muter di lapangan tengah. Oke, lalu kita lanjut lagi ke match selanjutnya, ada Roma lawan MU. Nah, ini sebenarnya seperti yang gue udah bilang di preview, kalau misalkan United ini jangan terlalu jumawa ya. Dan hasilnya memang terlihat, MU kalah 3-2. Cuman secara agregat mereka unggul 5-8 dan lolos ke final. Ya. Dan ini sebenarnya dari awal-awal sebenarnya MU ini nggak terlalu ngegas seperti kemarin. Kita lihat dari formasinya. Roma main 4-2-3-1. Textbook, tetap ngandelin Dzeko di tengah. Striker ya maksudnya. Lalu di sayap ada Mkhitaryan sama Pedro, belakangnya Pellegrini, 2 DM Cristante sama Mancini. Nah, MU main gimana? MU sama sekali nggak ada perubahan pola seperti minggu kemarin, tetap main 4-2-3-1, cuman bedanya Van de Beek jadi DM ditambah Fred ya, sama backnya kemarin kan kalau nggak salah Lindelof ya, ini ganti Eric Bailly. Udah, sisanya nggak ada perubahan. MU dapat gol Cavani di awal-awal, sampai perpanjangan waktu MU control the game. Ya, control the game istilahnya nggak membiarkan Roma lah untuk bisa lebih coba menguasai bola lama-lama. Cuman dari segi shot on target, kalau misalkan melihat statistik, 13 berbanding 5, 13 untuk Roma, 5 untuk MU. Ya, ini gue bisa terima karena Roma kan butuh gol ya, minimal kalau nggak salah butuh 4-5 gol yang harus mereka dapatkan. Dari pole position, ya tetap gue bilang Roma jauh lebih unggul 5-3 banding 4-7. Cuman dari kualitas segi pemain kan Roma jelek ya. Jadi gue nggak heran kalau misalkan Roma ini cukup kesulitan. Nah, di babak kedua, Roma dapat gol dari Dzeko, lalu ditambah lagi sama Cristante yang gue bilang kalau aksinya Fred itu konyol, gocek-gocek gak jelas di depan pemain, kerebut cetak gol. Dan sebenarnya Roma dapat 2 peluang lagi yang dua-duanya di save sama De Gea. Gue bilang De Gea ini masih satu level di atas Henderson ya. Dan kalau gue lihat di situ, Henderson nggak memiliki ketenangan untuk bisa coba situasi terima bola kayak De Gea gitu. 2 save loh di depan gawang yang dilakukan cukup brilian. Lalu Cavani dapat gol lagi 2-2. Sebenarnya MU sempat dapat 1 peluang dari Greenwood. Cuman Greenwood ya lu tahu sendiri, kadang bagus, kadang jelek. Di match ini lagi jelek. Tinggal one on one dengan kiper, harusnya dia placing, malah dia tendang nggak tahu kemana kan. Cuman ya, tambah lagi Alex Telles 3-2. Cuman kesimpulan di match ini gue bilang ya, MU sekali lagi gue bilang cukup beruntung. Cukup beruntung dalam artian MU ini di match ini tampil jauh di bawah perform mereka ketika di leg pertama. Ini menunjukkan bagaimana bahwa tim ini tampil terlalu jumawa karena mereka sudah begitu yakin unggul 6-2 dan mereka nggak ngira kalau misalkan Roma ini masih punya spirit lah istilahnya untuk bisa ngejar. Ini ditunjukkan bagaimana pemain Roma berani duel, berani maju, berani gocek, dan ya mereka dapat cukup banyak peluang. Kalau misalkan lu bisa lihat peluang, ada 4-5 peluang di mana 2 diantaranya di save sama De Gea. Cuman ya kesimpulannya sekali lagi ya, MU masuk ke final berhadapan dengan Villarreal dan gue bilang ini cukup ideal untuk final ya. Oke, sekian dulu.